Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandya Blaziz, NIM C241770. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis logam berat timbal atau PB dan tembaga atau CU pada kijing Taiwan dengan nama latin Anodonta woodiana. Hal yang melatar belakangi dari praktikum ini adalah kijing Taiwan merupakan kerang air tawar yang berasal dari Taiwan yang dapat berfungsi sebagai bioindikator perairan. Selain fungsi ekonomisnya sebagai konsumsi masyarakat, kijing Taiwan juga dapat dijadikan sebagai bioindikator perairan. Salah satu sifat dari fisiologis kijing Taiwan adalah filter feeder yang diduga dapat menyebabkan tercemarnya kijing Taiwan dalam suatu perairan. Beberapa bahan pencemar yang sering terdapat diakumulasi oleh hewan berjenis filter feeder ini adalah merkuri dan timbal, atau unsur kimianya adalah Hg dan Pb. Bisa juga Cu atau tembaga. Logam berat yang telah terakumulasi di dalam tubuh suatu organisme akan tetap tinggal di dalam jangka waktu yang lama sehingga bersifat beracun. Logam tersebut bersifat beracun dikarenakan tidak dapat terdegradasi secara alami dan dapat terakumulasi dalam perairan maupun makhluk hidup. Logam-logam tersebut dapat terdistribusi ke bagian tubuh manusia melalui makanan yang dikonsumsi, salah satunya adalah kijing Taiwan. Nah, yang terakumulasikan itu dapat melalui berbagai perantara, salah satunya adalah melalui hewan air yang dikonsumsi. Jika keadaan ini berlangsung terus-menerus, maka dapat membahayakan kesehatan manusia. Praktikum ini bertujuan untuk menganalisis kandungan logam berat, timbal atau Pb dan tembaga atau Cu yang berada pada kijing Taiwan. Penelitian ini berlangsung di situ gede dan situ LSI yang kemudian dianalisis di Laboratorium Biologi Makro FPIK IPB. Praktikum ini dilakukan pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 pukul 1 hingga 15. Alat yang digunakan dalam praktikum analisis logam berat ini adalah deometer, trashbag, ember, kamera, alat bedah, label, dan lain-lain. Sedangkan bahan yang digunakan adalah kijing Taiwan atau dalam bahasa latinnya adalah Anodonta woodiana. Hal pertama yang harus dilakukan adalah penentuan titik sampling yang terdiri dari 3 titik, yaitu inlet, tengah, dan outlet. Nah, sampel diambil di tiap titik tersebut menggunakan Ekman Graph. Selain itu, pengambilan kualitas air juga diperlukan, meliputi suhu, pH, dan DO. Sampel yang berhasil dikumpulkan kemudian dibawa ke laboratorium untuk dilakukan proses handling. Nah, sampel kijing tersebut dipisahkan dan dibersihkan dari sedimen. Setelah itu, sampel kijing dibedah untuk diambil bagian dagingnya. Nah, daging yang sudah dipisahkan akan digunakan untuk analisis kandungan logam berat. Analisis data yang digunakan adalah menggunakan beberapa formula rumus, yaitu rumus maksimum yield, soft tissue index, body context index, maximum weekly intake, professional tolerable weekly intake atau PWTI, dan maximum tolerable intake atau MTI. Berikut merupakan tabel perbandingan tembaga dan timbal. Dalam tabel ini dapat dilihat bahwa logam Pb pada kijing yang berhabitat di situ gede lebih besar dibandingkan kijing yang berhabitat di situ LSI. Sedangkan kandungan Cu pada kijing yang berhabitat di situ LSI lebih besar dibanding kijing yang berhabitat di situ gede. Berdasarkan Capman LH nomor 51 tahun 2014, nilai ambang batas logam berat Pb maupun Cu pada biota adalah 0,008. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa kijing Taiwan yang berada di situ gede maupun situ LSI memiliki kandungan Pb dan Cu yang melebihi ambang batas. Konsentrasi Pb dan Cu pada kijing Taiwan yang melebihi ambang batas tersebut jika dikonsumsi
oleh manusia dapat mengakibatkan gangguan fungsi organ atau subletal atau bahkan kematian. Aktivitas industri juga memberikan andil dalam menyumbang logam berat ke perairan, terutama timbal. Keracunan CU pada manusia secara kronis dapat menimbulkan penyakit Wilson-Ankinski. Nah, gejala dari penyakit Wilson-Ankinski ini adalah terjadinya kerusakan pada otak, terjadinya penurunan kerja ginjal, dan pengendapan CU dalam kornea mata. Lalu tabel yang kedua merupakan perbandingan nilai MY, BCI, dan STI. Dapat dilihat dari tabel di ini bahwa nilai MY, BCI, dan STI pada kijing Taiwan yang berhabitat di situ gede diperoleh lebih tinggi dibandingkan nilai MY, BCI, dan STI pada kijing Taiwan yang berhabitat di situ LSI. Nilai MY sendiri menunjukkan kemontokan dari kijing Taiwan tersebut, sehingga kijing Taiwan situ gede berbobot lebih besar dibandingkan kijing Taiwan situ LSI. Nilai MY yang baik dapat mengindikasikan cadangan nutrien yang cukup bagi biota. Indeks MY dipengaruhi oleh karakteristik endogen dan eksogen. Karakteristik endogennya yaitu siklus gametogenesis dan karakteristik eksogennya yaitu suhu, kualitas air, dan ketersediaan pakan dari perairan tersebut. Nilai BCI pada tabel tersebut menunjukkan keadaan kesehatan pada kijing Taiwan yang berada di situ gede maupun situ LSI. Nilai BCI yang lebih besar pada situ gede menunjukkan bahwa kijing Taiwan situ gede berada pada keadaan kesehatan yang lebih baik dibandingkan kijing Taiwan situ LSI. Nilai BCI diukur untuk mengetahui perubahan bobot selama penelitian. Lalu, nilai STI menunjukkan perbandingan berat mantel dan berat organ lunak dari kijing Taiwan tersebut. Nilai STI yang lebih besar pada kijing Taiwan situ gede menunjukkan bahwa perbandingan berat mantel dan organ lunak pada kijing Taiwan tersebut lebih berat dibanding kijing Taiwan dari situ LSI. Nilai STI sendiri diukur berdasarkan rasio panjang cangkang dan kecembungan cangkang untuk melihat abnormalitas kerang. Umumnya nilai STI diukur untuk mengetahui pengaruh bahan pencemar terhadap moluska. Nilai STI yang besar menggambarkan keabnormalitasan suatu mantel kerang akibat terpapar logam berat, sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat keabnormalitasan kijing Taiwan di situ gede lebih besar dibanding kijing Taiwan di situ LSI. Tabel ketiga menunjukkan nilai maksimum tolerable intake untuk orang dewasa dengan asumsi berat 50 kg. Nah, berdasarkan tabel di atas, toleransi PB yang dapat dikonsumsi oleh orang dewasa pada kijing Taiwan di situ gede adalah 0,777 gram per minggu. Sedangkan toleransi CU yang dapat dikonsumsi orang dewasa pada kijing Taiwan di situ gede adalah 50,7496 gram per minggu. Dan pada kijing Taiwan situ LSI adalah 41,7591 gram per minggu. Lalu tabel keempat menunjukkan nilai maksimum tolerable intake pada anak-anak dengan asumsi bobot rata-rata 15 kg. Nah, berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa toleransi PB yang dapat dikonsumsi oleh anak-anak pada kijing Taiwan situ gede adalah 0,6033 gram per minggu. Sedangkan toleransi CU yang dapat dikonsumsi oleh anak-anak pada kijing Taiwan situ gede adalah 181,0358 per minggu. Dan pada kijing Taiwan situ LSI adalah 12,5277 gram per minggu. Logam berat yang dikonsumsi melebihi batas-batas tersebut jika terlalu banyak terakumulasi dalam tubuh dapat menyebabkan gangguan pada fungsi otak, pertumbuhan tubuh, hati atau liver maupun ginjal, dan gangguan reproduksi. Hal ini disebabkan logam berat yang terakumulasi umumnya mengendap pada organ ginjal atau hati. Dampak akut dari logam berat CU sendiri adalah pusing, mual, kram perut, dan dampak kronisnya adalah terjadinya kerusakan organ jaringan seperti gangguan ginjal dan liver.
Berdasarkan tabel MTI, dapat diketahui bahwa nilai MTI dari Kijing Taiwan Situ LSI lebih besar dibandingkan Kijing Taiwan Situ Gede, sehingga menandakan bahwa Kijing Taiwan dari Situ LSI lebih baik untuk dikonsumsi karena nilai toleransinya lebih tinggi dibandingkan dengan Kijing Taiwan dari Situ Gede. Kesimpulannya, logam berat Cu dan Pb yang terkandung dalam tubuh Kijing Taiwan Situ Gede dan Kijing Taiwan Situ LSI sama-sama melebihi ambang batas seharusnya, dengan nilai yang diperbolehkan adalah 0,008 mg per L. Berdasarkan nilai MTI, dapat disimpulkan bahwa Kijing Taiwan dari Situ LSI lebih dapat ditoleransi untuk dikonsumsi kandungan logam beratnya dibandingkan Kijing Taiwan dari Situ Gede. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.